Nama saya Vincentia Fatima Dakonsensao dari kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan 1A dengan NIM 0401200530. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang asumsi dan implikasi dalam pembelajaran orang dewasa. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar dan sebagai landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi biasanya berupa dugaan, pemikiran, prediksi, dan ramalan. Menurut para ahli, implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Asumsi menimbulkan berbagai implikasi yang berkaitan dengan penerapan strategi pembelajaran. Secara umum, strategi pembelajaran orang dewasa lebih menekankan pada permasalahan yang dihadapi. Ahli Malcolm Knowles mengajukan asumsi bahwa orang dewasa dapat belajar. Kalau ada orang dewasa yang mengeluh tidak dapat lagi belajar, orang dewasa yang bersangkutan kurang percaya pada kemampuan dirinya untuk belajar. Menurut hasil peneliti, kemampuan belajar bagi orang dewasa yang berkurang hanyalah kecepatan belajarnya, bukan daya kecerdasannya. Kemunduran kecepatan belajar tersebut ada kaitannya dengan penambahan usia yang mengakibatkan beberapa unsur fisiologi seperti ketajaman pendengaran dan penglihatan. Ada 4 konsep yang dapat membedakan antara anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, konsep diri dari anak-anak. Anak ialah pribadi yang tergantung. Hubungan pelajar dengan pengajar merupakan hubungan yang bersifat pengarahan. Konsep diri dari orang dewasa. Peserta didik bukan berarti yang tergantung, tetapi pribadi yang telah masak secara psikologis. Hubungan warga belajar dengan pengajar merupakan hubungan yang saling membantu yang timbal balik. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman dari anak-anak. Pengalaman peserta didik masih sangat terbatas, karena itu dinilai kecil dalam proses pendidikan. Komunikasi satu arah dari pendidik kepada pelajar. Pengalaman dari orang dewasa. Pengalaman peserta didik orang dewasa dinilai sebagai sumber belajar yang kaya, multikomunikasi oleh semua peserta, pengajar maupun pelajar. Yang ketiga, kesiapan belajar. Kesiapan belajar dari anak-anak. Pendidik menentukan apa yang akan dipelajari, bagaimana dan kapan belajar. Kesiapan belajar dari orang dewasa. Peserta didik menentukan apa yang perlu mereka pelajari berdasarkan pada persepsi mereka sendiri terhadap tuntutan situasi sosial mereka. Yang keempat, perspektif waktu dan orientasi terhadap belajar. Perspektif waktu dan orientasi terhadap belajar dari anak-anak. Diajarkan bahan yang dimaksudkan untuk digunakan di masa yang akan datang. Perspektif waktu dan orientasi terhadap belajar dari orang dewasa. Belajar merupakan proses untuk penemuan masalah dan pemecahan masalah pada saat itu juga. Implikasi dari masing-masing asumsi di atas terhadap pendidikan orang dewasa. Yang pertama, implikasi dari asumsi tentang konsep diri dari orang dewasa, yaitu pertama, iklim belajar perlu diciptakan sesuai dengan keadaan orang dewasa, yaitu ruangan, peralatan, kerjasama, dan saling menghargai. Yang kedua, peserta diikutsertakan dalam mendiagnosis kebutuhan belajarnya. Yang ketiga, peserta dilibatkan dalam proses perencanaan belajarnya. Yang keempat, evaluasi belajar dalam proses belajar secara andragogik menekankan kepada cara evaluasi diri sendiri. Yang kedua, implikasi dari asumsi tentang pengalaman orang dewasa, yaitu pertama, proses belajar ditekankan kepada teknik yang sifatnya menyapa pengalaman seperti diskusi, metode kasus, simulasi, latihan praktek, metode proyek, demonstrasi, bimbingan, dan seminar. Yang kedua, penekanan dalam proses pelajaran pada aplikasi praktis. Yang ketiga, penekanan dalam proses belajar adalah belajar dari pengalaman. Yang ketiga, implikasi dari asumsi tentang kesiapan belajar dari orang dewasa, yaitu yang pertama,
Urutan kurikulum dalam proses belajar orang dewasa disusun berdasarkan tugas perkembangan dan bukan disusun berdasarkan urutan logik mata pelajaran atau berdasarkan kebutuhan kelembagaan. Yang kedua, adanya konsep mengenai tugas-tugas perkembangan pada orang dewasa akan memberikan petunjuk dalam belajar secara kelompok. Yang keempat, implikasi dari asumsi tentang orientasi terhadap belajar, yaitu yang pertama, para pendidik orang dewasa bukanlah berperan sebagai seorang guru yang mengajar mata pelajaran tertentu, tetapi ia berperan sebagai pemberi bantuan kepada orang yang belajar. Yang kedua, kurikulum dalam pendidikan untuk orang dewasa tidak diorientasikan kepada mata pelajaran tertentu, tetapi berorientasi kepada masalah. Yang ketiga, oleh karena orang dewasa dalam belajar berorientasi pada masalah, maka pengalaman belajar yang dirancang berdasarkan pula kepada masalah atau perhatian yang ada pada benak mereka. Implikasi dalam proses pembelajaran orang dewasa. Mengingat orang dewasa memiliki karakter, maka dalam proses pendidikan ada beberapa hal yang harus ditempuh dalam pelaksananya, antara lain: yang pertama, menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, yaitu A. Pengaturan lingkungan fisik seperti penataan peralatan disesuaikan dengan kondisi orang dewasa. Alat peraga dengar dan lihat disesuaikan dengan kondisi fisik orang dewasa. Penataan ruangan, pengaturan meja, kursi, dan peralatan lainnya hendak memungkinkan terjadinya interaksi sosial. B. Pengaturan lingkungan sosial dan psikologis. Lingkungan ini hendaknya membuat orang dewasa merasa diterima, dihargai, dan didukung, mengembangkan suasana bersahabat, informal, santai, dan membangun semangat kebersamaan. Yang kedua, diagnosis kebutuhan belajar. Melibatkan stakeholder yang terkena langsung dampak pelaksanaan pendidikannya, membangun model yang diterapkan, menyediakan pengalaman yang dibutuhkan. Yang ketiga, proses perencanaan melibatkan peserta didik dalam menyusun rencana pelatihan. Yang keempat, memformulasikan tujuan, yakni tentang tingkah laku yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kelima, mengembangkan model umum. Pendidikan orang dewasa lebih banyak melalui diskusi, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Yang keenam, menetapkan materi dan teknik pembelajaran. Materi lebih ditekankan pada pengalaman nyata, disesuaikan dengan kebutuhan dan berorientasi pada aplikasi praktis. Metode dan teknik yang dipilih harus menghindari teknik yang bersifat pemindahan pengetahuan dan fasilitator kepada peserta didik, lebih bersifat partisipatif.